Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam perlindungan Tuhan dan selalu diberkati dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Narasi ini adalah bagian dari narasi tentang kelahiran Yesus yang dimulai dari kisah sensus penduduk seperti yang diamanatkan oleh Kaisar Agustus. Tetapi narasi tentang para gembala ini menurut saya benar-benar narasi khas Lukas. Narasi ini menunjukkan perhatian dan keberpihakan Lukas kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam narasi kelahiran Yesus. Karena itu Lukas memulai narasinya dengan memberikan perhatiannya pada keberadaan gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba di malam hari. Lukas juga menempatkan para gembala ini sebagai penerima wahyu ilahi terkait dengan kelahiran Yesus, sebagaimana yang juga diterima oleh Maria dan Yusuf. Berbeda dengan tulisan-tulisan rabinik dari masa kemudian, khususnya dari abad ke-5 Masehi, yang cenderung menggambarkan para gembala secara negatif sebagai yang tidak jujur dan tidak dapat dipercaya, Alkitab justru menggambarkan gembala-gembala ini secara positif. Pekerjaan mereka juga membuat mereka ditempatkan sebagai yang najis berhubungan dengan upacara keagamaan. Meskipun domba-domba yang mereka jaga ini adalah juga domba-domba yang dipakai untuk upacara di Bait Suci Yerusalem. Gembala-gembala ini dalam kelas ekonomi Israel termasuk kelas bawah, dan dengan demikian mereka mewakili orang-orang yang miskin dan yang rendah hati, sehingga berita tentang datangnya juru selamat merupakan sebuah kabar baik bagi mereka. Kesetiaan mereka dalam menjaga domba selama berbulan-bulan, bahkan juga kadang sepanjang tahun, memperlihatkan sikap tanggung jawab mereka. Dengan begitu kita melihat bahwa Lukas menempatkan berita kelahiran Yesus sebagai berita yang diterima pertama oleh orang-orang yang secara sosial tersingkir dalam masyarakat. Dengan begitu, sekarang orang tidak akan pernah lupa dengan para gembala ketika bercerita tentang kelahiran Yesus. Penggunaan kata agrauleuntes menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat terbuka dan biasa diterjemahkan sebagai ladang. Sedangkan terkait dengan pada bulan apa peristiwa ini terjadi, beberapa ahli mengatakan bahwa mungkin saja mereka tetap berjaga di bulan Desember karena musim dingin di Yudea kadang tidak dingin tapi sejuk. Meskipun demikian, teks memang tidak berkata apa-apa tentang bulan dan tanggal kelahiran Yesus. Penulis Injil Lukas hanya mengatakan bahwa saat itu malam hari ketika para malaikat datang mengunjungi para gembala. Namun beberapa ahli menyarankan bahwa jika memang para gembala ini tetap menjaga domba di musim dingin, maka mereka mungkin memelihara domba-domba ini untuk dikorbankan beberapa bulan kemudian di masa raya Paskah. Lukas mengatakan bahwa doxa kuriu atau kemuliaan Tuhan bersinar di sekitar para gembala ini. Doxa kuriu ini sering dihubungkan dengan sekinah yang berarti kehadiran Tuhan. Alkitab tidak pernah menceritakan penampakan seperti ini pada manusia. Kehadiran kemuliaan Tuhan ini mempunyai kemiripan dengan kemuliaan Tuhan yang hadir saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Ini memperlihatkan bahwa manusia yang rendah,
yang diwakili oleh para gembala mendapat penghormatan besar dari Tuhan. Lukas sebenarnya memperlihatkan ketakutan sebagai hal yang wajar ketika para gembala ini melihat kemuliaan Tuhan. Pobeiste secara harfiah berarti takut, tapi rasa takut yang bisa membuat seseorang melarikan diri atau bersembunyi atau bersikap menghindar. Malaikat mengingatkan mereka agar jangan bersikap demikian. Karena kalau mereka takut dan menghindar atau melarikan diri, mereka tidak bisa menerima dan mengerti kabar baik yang disampaikan kepada mereka. Karena kabar yang dibawa malaikat adalah kabar baik, euangelisomai. Dalam Perjanjian Baru, euangelisomai maknanya dihubungkan dengan kabar gembira tentang kerajaan Allah yang akan datang dan tentang keselamatan yang diperoleh melalui Kristus. Kabar baik ini ditempatkan secara sejajar dengan charan megalen. Charan yang berarti sukacita atau kegembiraan memiliki akar kata yang sama dengan charis yang berarti anugerah atau karunia. Jadi dapat dikatakan bahwa kabar sukacita yang besar ini berhubungan dengan anugerah dari Allah, yaitu keselamatan. TBLAI mengatakan bahwa sukacita besar ini adalah untuk segala bangsa. Namun makna kata Lao dari Laos awalnya berhubungan dengan umat pilihan Allah atau Israel. Barulah kemudian kepada seluruh orang percaya atau bangsa. Bentuk tunggal dari kata Laos ini juga menunjukkan bahwa berita ini pertama-tama ditujukan hanya kepada satu bangsa. Sehingga kata Panti Tolao harus pertama-tama diterjemahkan semua orang dari umat Israel. Kabar sukacita itu selanjutnya dalam ayat 11 dihubungkan dengan kelahiran Sang Juru Selamat, Soter, yang adalah Kristos Kurios. Hanya di Lukas dan surat-surat Paulus sajalah istilah soter ini umum dipakai. Jadi mungkin saja penulis Injil Lukas dipengaruhi oleh surat-surat Paulus. Dalam tradisi Israel, Juru Selamat ini dikaitkan erat dengan peran Allah sebagai penyelamat yang membebaskan umatnya dari perbudakan. Sekarang peran itu dikenakan kepada Yesus. Sementara kata kurios juga dapat dipakai oleh Kaisar Romawi, sebagaimana dipakai oleh Agustus. Namun kata kurios yang dihubungkan dengan keberadaan dan peran Yahweh bagi Israel sekarang ditempatkan pada Yesus. Juga dalam narasinya ini, penulis Injil Lukas menggabungkan Kristos dan Kurios. Juru selamat itu adalah Mesias atau yang diurapi dan juga Tuhan. Dengan begitu penulis Lukas juga menegaskan bahwa yang lahir ini bukan nantinya akan menjadi juru selamat dan juga Tuhan, tetapi yang lahir ini adalah juru selamat, Mesias, dan Tuhan. Itu artinya bagi Injil Lukas, ketuhanan dan kemesiasan Yesus sudah ada sejak lahirnya, bukan setelah baptisan atau kebangkitannya. Penyebutan juru selamat ini penting dan juga memiliki implikasi politik karena Kaisar Agustus juga disebut sebagai penyelamat dunia. Karena dia bisa mengakhiri perang dan membuat situasi kehidupan lebih stabil. Dan kemenangan yang dibawa Kaisar Agustus ini juga dianggap sebagai sebuah kabar baik. Sehingga bagi penulis Injil Lukas, yang lahir inilah pemimpin dan juru selamat yang sesungguhnya, dan pemerintahannya bersifat universal dan kekal. Lihat Lukas 1 ayat 33. Penekanan politis ini juga semakin kuat ketika kelahiran juru selamat ini dihubungkan dengan tahta Daud. Penulis tidak mengatakan bahwa juru selamat ini lahir di Bethlehem, tetapi dia lahir di kota Daud. Supaya para gembala bisa mengenali sang bayi yang adalah juru selamat itu, malaikat memberikan mereka tanda.
Tanda itu bukan hanya menolong mereka mengenal sang bayi, tetapi juga membuktikan kebenaran kabar baik itu. Karena mungkin saja ada banyak bayi yang lahir saat itu dan terbungkus dengan lamping, tapi hanya satu bayi saja yang terbaring di dalam palungan. Kata patne oleh teks-teks Alkitab umumnya diterjemahkan sebagai palungan. Patne memang memiliki makna tempat makan ternak, tetapi juga diartikan sebagai tempat tidur bayi atau kios bagian dalam. Terjemahan patne sebagai tempat makan ternak ini membuat orang berkesimpulan bahwa Yesus lahir di kandang ternak. Namun satu hal yang perlu kita sadari, bahwa kandang ternak dan palungan seperti dalam pengertian modern ini tidak dikenal di dunia timur saat itu. Sulit membayangkan bahwa ada kandang ternak, tetapi para gembala membiarkan ternaknya berada di luar di musim dingin. Tradisi lama mengatakan bahwa Yesus lahir di sebuah gua di Bethlehem. Penulis Injil Matius sama sekali tidak berbicara tentang palungan. Bahkan dalam kisah kunjungan orang Majus, dikatakan bahwa orang Majus itu menemui sang anak di dalam rumah, bukan di kandang. Kata yang dipakai adalah oikian dari oikos, yang berarti rumah atau tempat tinggal. Jadi bagi penulis Injil Matius, Yesus tidak lahir di kandang dan terbaring di dalam palungan, melainkan dalam sebuah rumah dan mungkin saja dibaringkan di atas tempat tidur milik keluarga Yusuf. Karena lahir di rumah, mungkin saja bagi Yesus ketika dia lahir, dia dikelilingi oleh kaum kerabatnya. Lukas mungkin dengan sengaja memilih palungan sebagai tanda kedekatan sang juru selamat dengan orang-orang kelas bawah yang sebelumnya sudah digambarkan melalui kedatangan malaikat kepada para gembala. Dan karena digambarkan lahir di kandang ternak, Yesus hanya didampingi oleh orang tuanya dan para gembala. Karena menggambarkan Yesus yang hidup damai dengan masyarakat kelas bawah, tidak ada cerita tentang persinggungan Yesus dengan penguasa politik yang menyebabkan keluarganya harus menyingkir ke Mesir. Jadi, apakah Yesus lahir di rumah atau di kandang domba sangat bergantung pada pilihan dan interpretasi kita atas teks Alkitab yang ada. Karena bukti kita hanyalah teks Alkitab. Penjelasan Lukas dan Matius memungkinkan adanya penafsiran yang berbeda tentang tempat di mana Yesus dilahirkan. Nah, setelah malaikat selesai menyampaikan kabar baik tersebut, dikatakan datanglah sejumlah besar bala tentara atau pasukan surgawi atau juga penghuni surgawi atau juga dapat diartikan malaikat-malaikat. Stratias juga kadang diterjemahkan sebagai penyair, sehingga Stratias Uraniu dapat diterjemahkan sebagai penyair surgawi. Lukas dengan sengaja memperlihatkan keagungan penyambutan kelahiran Yesus, hal yang tidak ditemukan dalam Injil lain. Hadirnya Sang Juru Selamat memang harus membuat semua makhluk memuliakan Allah, termasuk makhluk surgawi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi ini lebih merupakan sebuah doksologi. Di tempat yang maha tinggi selalu diartikan sebagai surga, tempat Allah bertakhta. Kemuliaan itu ada di tempat yang maha tinggi, tetapi kemuliaan itu juga telah datang ke dalam dunia dan disaksikan oleh para gembala. Kata doksa kembali dipakai sebagaimana digunakan di ayat 9 untuk menyebut doksa kuriu atau kemuliaan Allah yang bersinar atas para gembala. Selain memuliakan Allah, mereka juga menyatakan bahwa damai sejahtera akan ada di antara orang-orang yang memiliki kehendak atau kelakuan yang baik. Kata damai diterjemahkan dari eirene yang tidak hanya berarti kedamaian, tetapi juga berhubungan dengan keselamatan.
Eirene juga bisa berarti ketenangan pikiran, atau keutuhan, atau ketenangan yang memiliki kaitan dengan stabilitas dalam masyarakat, dan juga ketiadaan malapetaka. Tapi Eirene juga bisa berarti kemakmuran. Dalam perjanjian baru, damai sejahtera dipahami sebagai karunia Allah. Sementara Eudokias dari Eudokia lebih menyiratkan kasih karunia Allah atau kasih karunia ilahi. Kata ini umumnya diterjemahkan secara bebas dari kata Yunani klasik yang berarti bersenang-senang atau bergembira. Ada yang juga menerjemahkan Eudokia sebagai ada sesuatu dalam diri manusia yang bisa menyenangkan hati Allah atau yang membuat Allah terdorong untuk menghadiahkannya dengan kemurahan Allah. Ada yang juga menerjemahkannya seperti terjemahan New International Version sebagai untuk mereka yang Allah menyandarkan kemurahannya. Jadi tidak ada jasa tertentu melainkan hanya semata-mata karena Allah ingin menganugerahkannya damai sejahtera atau keselamatan. Dengan begitu, ayat 14 ini lebih baik diterjemahkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang kepada mereka Allah menganugerahkan kemurahannya. Dengan begitu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi berlangsung bersamaan dengan kedamaian di bumi yang menjadi anugerah Allah bagi manusia. Penulis Injil Lukas dengan sengaja ingin menunjukkan bahwa kedamaian yang sesungguhnya yang dibutuhkan manusia bukanlah kedamaian yang diberikan oleh Kaisar Agustus, tetapi kedamaian dari Allah. Karena itu, orang dalam hidupnya harus bersandar kepada Allah. Di ayat 15 dan 16, penulis memperlihatkan reaksi para gembala terhadap apa yang mereka terima. Para gembala percaya kepada apa yang disampaikan kepada mereka, namun mereka berpendapat bahwa itu adalah perkataan dari Tuhan karena mereka diliputi dengan kemuliaan dari Tuhan. Penggunaan kata dieltomende menunjukkan bahwa mereka segera pergi tanpa berlama-lama. Partikel D biasanya menunjuk kepada urgensi atau kemendesakan berhubungan dengan pernyataan yang diberikan. Dieltomende di ayat 15 sejajar dengan eltan speusantes di ayat 16 dan menjadi gambaran dari sikap para gembala yang bergegas-gegas atau buru-buru pergi dengan cepat untuk melihat perkataan Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Dan penulis menginformasikan bahwa mereka menemukan Maria, Yusuf, dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Penulis Injil Lukas ingin memperlihatkan bahwa para gembala adalah saksi dari kebenaran kabar keselamatan itu, atau bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu benar, dan karena itu manusia harus percaya pada apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Penulis Injil Lukas di ayat 17 menempatkan para gembala sebagai misionaris pertama yang meneruskan perkataan Tuhan yang mereka terima kepada orang-orang yang ada bersama bayi itu. Kata eknorisan secara harfiah berarti untuk mengetahui atau membuat diketahui atau menyatakan atau membawa informasi. Jadi apa yang mereka tahu tentang bayi itu, mereka nyatakan supaya orang lain juga mengetahuinya dan semua orang yang mendengarnya tercengang. Kata etaumasan dari taumaso secara harfiah berarti kagum atau heran atau bertanya-tanya. Meskipun tidak jelas siapa yang dimaksudkan dengan semua orang di ayat 18 itu. Penulis Injil Lukas tidak memberikan informasi apapun tentang orang lain yang bersama dengan Maria, Yusuf, dan sang bayi. Mungkin juga semua orang itu yang dimaksudkan adalah Maria dan Yusuf. Jadi mereka kagum dan tercengang-cengang, tetapi juga bertanya-tanya tentang cerita atau berita tersebut.
Hal ini dapat diartikan bahwa mereka belum sungguh-sungguh memahami maksud pesan yang disampaikan para gembala. Meskipun demikian, para gembala yang secara status sosial tidak begitu penting atau cenderung diabaikan sekarang menjadi yang utama dan berperan penting dalam penyampaian kabar baik lahirnya Sang Juru Selamat. Narasi ini memperlihatkan kepada kita, para pembaca saat ini, bahwa Tuhan memiliki kebebasan dalam memilih kepada siapa Dia akan menyampaikan kabar baiknya itu, dan juga kepada siapa Dia akan mengutus mereka untuk memberitakan kabar baik itu. Namun siapapun yang telah menerima kabar baik bertanggung jawab untuk meneruskan kabar baik itu kepada orang lain. Apakah orang lain akan percaya dan juga bersuka cita menerima kabar baik itu ataukah tidak? Orang yang sudah menerima kabar baik itu harus tetap meneruskan kabar baik tersebut. Untuk itu, sebagaimana para gembala, orang beriman harus tetap percaya. Untuk itu, sebagaimana para gembala, orang beriman harus pertama-tama percaya bahwa perkataan Tuhan itu benar dan dapat dipercaya. Kalau percaya, jangan pernah menunda-nunda waktu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Penulis Injil Lukas juga mengajarkan kita bahwa sekalipun pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kedamaian dan keselamatan bagi warga negaranya, tetapi orang percaya juga harus tahu siapa yang sesungguhnya menyelamatkan hidup manusia dan yang harus disembahnya, dan bahwa damai sejahtera serta keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah Tuhan, bukan karena perbuatannya, sehingga seseorang berkenan di hadapan Tuhan untuk menerima damai sejahtera dan keselamatan itu. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus memahami dan melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita setiap saat. Tuhan memberkati kita.